Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Lazar CPNS Angkatan 36 tahun 2025 ingin memaparkan tugas analisis isu global dari agenda 1. Kami terdiri dari 10 anggota kelompok. Yang pertama Dr. Muna Utami, yang kedua saya sendiri F. Diko Saputra, yang ketiga Nuraini, yang keempat Vista Satria, yang kelima Putri Ayuni, yang keenam Yola Gustantia, yang ketujuh Jimmy Edward, yang kedelapan Hamliani, yang kesembilan Sarah, yang kesepuluh Yugiani. Oke, kita langsung masuk ke pemaparannya. Di sini ada poin-poin dari presentasi kami. Yang pertama yaitu identifikasi dan deskripsi isu-isu global aktual. Yang kedua, pemilihan isu yang paling mengancam. Yang ketiga, penyebab terjadinya isu. Yang keempat, penilaian penyebab menggunakan teknik USG dan penilaian menggunakan skala Likert. Yang kelima, dampak jika isu tidak dicegah atau diantisipasi. Dan yang keenam, rekomendasi upaya pencegahan dan antisipasi. Identifikasi dan deskripsi isu-isu global aktual. Isu pertama yaitu perubahan iklim ekstrim. Perubahan iklim ekstrim ditandai dengan meningkatnya suhu global yang signifikan, cuaca yang tidak menentu, dan frekuensi bencana alam yang meningkat. Fakta dan datanya, pada Mei 2025, suhu rata-rata global tercatat 1,4 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan masa pra-revolusi industri, menjadikannya bulan terpanas kedua dalam sejarah pencatatan suhu bumi. Di Indonesia, suhu rata-rata di Sulawesi Tengah pada Juni 2025 menunjukkan anomali suhu bertambah 0,36 derajat Celcius dengan data klimatologis normal periode 1991 sampai 2020. Isu berikutnya yaitu ketegangan geopolitik global. Ketegangan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia meningkatkan risiko konflik bersenjata dan mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Data dan faktanya, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta persaingan dalam pengembangan teknologi AI dan chip semikonduktor memperburuk hubungan diplomatik dan ekonomi. Yang kedua, ketegangan di Laut Cina Selatan dan konflik Ukraina menunjukkan bahwa perdamaian global masih rapuh. Isu berikutnya yaitu ancaman keamanan cyber. Ancaman terhadap sistem digital dan infrastruktur kritikal melalui serangan cyber, termasuk peretasan, pencurian data, dan penyebaran disinformasi. Data dan faktanya, serangan ransomware terhadap sistem kesehatan di berbagai negara, termasuk serangan pada sektor rumah sakit di Amerika Serikat pada tahun 2020. Yang kedua, keterlibatan aktor negara dalam memanipulasi pemilu dan penyebaran disinformasi lewat media sosial seperti yang terlihat dalam pemilu di Amerika Serikat 2016. Kita masuk di pemilihan isu yang paling mengancam menggunakan teknik APKL. Aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Untuk isu yang pertama, perubahan iklim ekstrim, aktual mendapatkan skor 5, itu sangat relevan. Perubahan iklim ekstrim adalah isu global yang sangat relevan dan mendesak. Pemanasan global, perubahan cuaca, serta bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim sudah menjadi kenyataan yang dirasakan di banyak negara. Untuk kriteria problematik, skor 5, masalah perubahan iklim sangat kompleks, melibatkan berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Penyebabnya tersebar luas dan solusinya memerlukan kerjasama internasional yang besar. Kriteria kekalayakan juga memperoleh skor 5. Dampak perubahan iklim sangat luas dan merusak, mencakup kenaikan permukaan laut, bencana alam yang lebih sering, krisis pangan, serta dampak pada kesehatan manusia dan ekosistem. Kriteria yang terakhir yaitu layak. Di sini memperoleh skor sangat layak atau 5. Perubahan iklim adalah isu yang sangat layak untuk didiskusikan dan ditangani karena dampaknya sangat besar terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Semua negara harus berpartisipasi dalam upaya mitigasi.
Isu berikutnya, ketegangan geopolitik global. Kriteria aktual, memperoleh skor 4. Ketegangan geopolitik global tetap relevan, tetapi tidak secepat perubahan iklim dalam mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Isu ini lebih terbatas pada beberapa wilayah atau negara yang terlibat. Problematik, memperoleh skor 4. Cukup kompleks. Ketegangan geopolitik sangat kompleks, namun tidak sekompleks masalah perubahan iklim. Isu ini lebih terkait dengan politik, diplomasi, dan ekonomi antara negara besar yang berpengaruh. Kriteria kekelayakan, skor 4. Meski ketegangan geopolitik dapat menimbulkan ketidakstabilan global, dampaknya cenderung terbatas pada negara tertentu atau kawasan geopolitik yang rentan, seperti wilayah Timur Tengah dan Asia Pasifik. Layak, skor 4. Isu ini layak dibahas dan diatasi karena dampaknya yang besar pada hubungan antar negara dan stabilitas dunia, meskipun solusinya membutuhkan pendekatan diplomatik yang rumit. Isu ancaman keamanan cyber. Aktual, skor 4. Ancaman keamanan cyber sangat relevan di era digital saat ini, tapi dampaknya lebih spesifik pada sektor teknologi dan informasi, dan belum setinggi isu perubahan iklim ataupun ketegangan geopolitik. Untuk kriteria problematik, skor 5. Sangat kompleks. Keamanan cyber adalah masalah yang sangat kompleks, melibatkan teknologi canggih, aktor negara dan non-negara, serta penyalahgunaan data pribadi dan informasi sensitif yang dapat menambah ketidakstabilan global. Kekelayakan, skor 4. Meskipun ancaman ini dapat berdampak besar pada sektor teknologi dan ekonomi, dampak lebih terbatas pada individu atau perusahaan tertentu, tidak langsung mengancam kehidupan global secara keseluruhan. Kriteria layak, poin atau skor 4. Isu keamanan cyber layak untuk dibahas dan ditangani karena penting melindungi data dan infrastruktur kritikal negara dan organisasi. Namun, penanganannya membutuhkan teknologi canggih dan kerjasama internasional. Jadi kesimpulannya, untuk pemilihan isu yang paling mengancam menggunakan teknik APKL, itu perubahan iklim ekstrim mendapatkan skor 20, dan yang pertama, lalu yang ketegangan antar negara atau ancaman geopolitik itu di 16, skor 16, serta ancaman terhadap sistem digital dan infrastruktur kritikal melalui serangan cyber itu memperoleh skor 17 atau di peringkat yang kedua. Jadi pemilihan isu yang paling mengancam karena perubahan iklim ekstrim memiliki skor tertinggi. Isu ini sangat relevan, kompleks, dan memiliki dampak luas serta memerlukan penanganan serius. Dari ketiga isu tersebut, perubahan iklim dipilih sebagai isu yang paling mengancam, mengingat dampaknya yang luas dan dapat merusak banyak sektor kehidupan manusia, baik dari tingkat global maupun lokal. Kita masuk ke penyebab terjadinya isu perubahan iklim ekstrim. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Yang kedua, menggunakan energi fosil. Yang ketiga, perubahan penggunaan lahan. Untuk penilaian penyebab, kita menggunakan teknik USG dan skala Likert. Yang pertama, yaitu emisi gas rumah kaca. Kriterianya itu ada urgency, seriousness, dan growth. Untuk emisi gas rumah kaca, urgency memperoleh skor 5. Isu emisi gas rumah kaca sangat mendesak untuk segera ditangani karena dampak yang besar dan dapat memperburuk kondisi global dalam waktu dekat. Untuk seriousness, skor 5. Isu ini sangat serius karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, seperti perubahan iklim ekstrim, bencana alam, dan hilangnya biodiversitas yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Growth mendapat skor 5. Emisi gas rumah kaca terus meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri transportasi dan komunikasi energi yang memperburuk dampak perubahan iklim jika tidak ditangani. Kita masuk ke penilaian penyebab yang kedua, yaitu penggunaan energi fosil. Urgency, seriousness, dan growth. Urgency mendapatkan skor 5. Penggunaan energi fosil ini sangat mendesak untuk
untuk diubah karena memerlukan sumber utama dari emisi gas rumah kaca. Dampaknya langsung terhadap pemanasan global. Pembuatan isu ini sangat mendesak untuk diatasi. Seriousness, meskipun isu ini serius, banyak negara sudah beralih ke energi terbarukan. Jadi, ada alternatif dari penggunaan energi fosil. Sedangkan untuk growth, itu mendapatkan skor 5, penggunaan energi fosil tersebut meningkat seiring dengan permintaan global yang semakin tinggi. Walaupun sudah ada alternatif dengan energi terbarukan, tapi bahan bakar fosil masih dominan yang dapat memperburuk dampak perubahan iklim. Penilaian penyebab isu berikutnya itu adalah perubahan penggunaan lahan. Urgensinya skor 5, seriousness skor 4, dan growth-nya skor 4. Oke, untuk urgensi, perubahan penggunaan lahan memang mendesak, namun tidak secepat emisi gas rumah kaca. Untuk seriousness, masalah ini serius karena dapat menyebabkan hilangnya habitat alam, penyerapan karbon, dan mempengaruhi keberagaman hayati. Untuk growth, skor 4, perubahan penggunaan lahan semakin meningkat, terutama dengan perluasan lahan pertanian, pemukiman, dan industri. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat memperburuk kerusakan lingkungan dan menghambat upaya mengurangi emisi karbon. Kesimpulan, emisi gas rumah kaca mendapatkan skor tertinggi karena urgensi, seriousness, dan growth-nya yang sangat tinggi, menjadikan isu ini paling mendesak dan bahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Kita masuk kepada dampak jika isu tidak dicegah atau diantisipasi. Jika emisi gas rumah kaca tidak segera dicegah atau diantisipasi, dampak yang akan terjadi akan sangat signifikan dan merusak berbagai sektor kehidupan manusia dan lingkungan. Berikut dampaknya antara lain yaitu ada kenaikan suhu global yang ekstrim, kenaikan permukaan laut, bencana alam yang lebih sering dan intens, krisis pangan dan sumber daya alam, ancaman terhadap kesehatan manusia. Baik, kita beralih ke rekomendasi upaya pencegahan dan antisipasi. Untuk mencegah dampak buruk dari emisi gas rumah kaca, berikut adalah beberapa rekomendasi upaya pencegahan dan antisipasi. Yang pertama, yaitu tataran kebijakan. 1. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah harus menetapkan target pengurangan emisi karbon yang lebih ambisius dan memberlakukan karbon untuk industri yang menghasilkan emisi tinggi. Itu mungkin bisa menjadi salah satu upaya pencegahan. Yang kedua, transisi energi. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mengganti sumber daya energi terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga angin, ataupun biomasa. Yang ketiga, konservasi dan reboisasi. Memperkenalkan kebijakan untuk melarang konservasi hutan, menjadikan lahan pertanian, dan memperkenalkan skema penghijauan massal. Jadi teknik implementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk mengantisipasi isu tersebut, yaitu pertama penggunaan energi yang efisien, yang kedua transportasi ramah lingkungan, yang ketiga pengurangan sampah atau kita menggunakan sampah yang bisa didaur ulang, yang keempat edukasi dan kesadaran lingkungan. Di sini juga ada peran individu dalam implementasi. Yang pertama, mengurangi jejak karbon pribadi. Yang kedua, berpartisipasi dalam gerakan hijau. Yang ketiga, mengurangi penggunaan energi. Yang keempat, mendukung kebijakan pro lingkungan. Serta yang kelima, edukasi dan penyuluhan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1 tentang analisis isu global. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.